Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dan melaksanakan kegiatan yang berkah ini insyaallah, yaitu nuansa kajian Islam Rais Semangat di 43 Jakarta. Salam serta salam telah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat dan pengikutnya, insyaallah senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh saudara Revansyah. Kepada Revansyah, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku rindu kepada Allah dari godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang memelihara kemaluannya. Ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha dzalika faulaika humul aadun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Shallallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Revansyah yang telah membacakan tilawahnya. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ada pembaca nasyid yang akan dipimpin oleh Hawari serta Farhan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk berdiri. Kelas
sukacita, hadapilah segala ujian. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farhan dan Nawawi yang telah memimpin nasyid. Semoga kita semua dapat bersemangat mengikuti materi yang akan disajikan setelah ini. Selanjutnya akan ada materi yang akan disampaikan oleh Bang Syahnas. Kepada Bang Syahnas, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Tapi belum tidak terbatas cuma sebagai membaca Al-Quran doang. Jadi kita sudah BMAKI, kita sudah belajar cara membacanya. Tapi mempelajari Quran juga termasuk mempelajari isinya, mempelajari kandungannya. Salah satunya adalah ilmu tentang cara beribadah atau fikih ibadah. Alhamdulillah kita hari ini akan membahas fikih ibadah yang khususnya akan membahas tentang bab wudu, bab tohar, bab mensucikan diri. Alhamdulillah diminta oleh pengurus untuk membawakan materi tentang wudu dan air, tentang air yang akan dipakai untuk tohar. Alhamdulillah hari ini di pagi yang cerah ini kita berkumpul di sini di Masjid Darussalam, di Masjid 43. Semoga dengan datangnya kita ke sini menjadi saksi bahwa kita pernah ikut majelis ilmu, ya. Karena Rasul bilang dalam suatu hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini hadis yang ada selalu ulang-ulang kalau ada diundang di NKI, karena yang namanya NKI, kajian majelis, ini merupakan suatu hal yang mahal. Padahal kita gratis di sini, kita tinggal datang doang, tapi sebenarnya mahal harganya. Karena kata Rasul, majtama'a qaumun fi baitin, barang siapa ada suatu kaum yang berkumpul di suatu masjid dari masjid Allah, terus dia yatluna kitaballah, dia tilawah Quran, dia bilang Rahman sudah tilawah Quran, wa yatadarasunahu, terus kita juga tadarus Quran, kita mempelajari isinya. Jadi tadarus itu artinya mempelajari isi Qurannya. Terus kata Allah, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan.
Terus wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diturunkan juga kepada mereka rahmat. Lalu diturunkan kepada mereka muhaffatsumul malaikah, dan diturunkan kepada mereka malaikat. Jadi kita udah dapat 3, dapat ketenangan, dapat rahmat, diturunkan malaikat. Berarti hari ini di ruangan ini itu bukan cuma manusia doang, tapi ada juga malaikat. Nah, momen inilah yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Saat kita dipanggil Allah, lalu kita ditanya, apa yang kau lakukan di masa muda kamu? Nanti setiap orang pasti akan ditanya sama Allah, masa mudamu dilakukan untuk apa? Kamu pas lagi muda ngapain aja? Maka nanti kejadian ini, duduknya kita di MKI ini menjadi saksi di akhirat nanti kepada Allah. Ya Allah, dulu aku pernah ikut majelis untuk menimba ilmu agama. Ini bakal saksi yang kuat nanti, bakal jadi saksi yang kuat kita di akhirat, bahwa masa muda kita dipergunakan untuk hal-hal yang baik, apalagi dalam hal menimba ilmu agama. Ini bakal menjadi sesuatu yang mahal nanti pas kita di akhirat. Kita belum sadar hari ini betapa mahalnya nilai suatu kajian sampai nanti kita di akhirat, sampai kita nanti berdiri di depan Allah yang maha besar. Ya, kita berdiri di depan orang yang pejabat tinggi aja kita udah gemeteran, ya, atau kita berdiri di depan kepala sekolah aja udah gemeteran, atau di depan guru aja udah takut kita. Apalagi kita berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hari pembalasan. Maliki yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan. Kita berdiri face to face sama Allah, lalu Allah menanyakan kepada kita, untuk apa masa muda kita dihabiskan? Kalau kita punya track record yang bagus pas kita masa muda, maka kita jawabnya selalu aja, jawabnya santai. Ya Allah, saya masa muda ikut MKI, ikut tahsin, ikut yang lain-lain yang kebaikan. Itu bakal menjadi saksi kita di akhirat, dan kita akan menjadi orang yang bahagia nanti di akhirat karena punya bekal masa muda yang rekornya baik, ya. Jadi jangan sangka bahwa kita masih muda, oh masih muda bang, yang enak-enak aja gitu ya, lakukan saja semau kita, ya. Terus akhirnya lalai dengan kewajiban untuk ilmu agama, ya kan? Banyak dari masa muda kita atau generasi muda kita hari ini lupa dengan agamanya. Mereka lebih suka hal-hal yang seru-seru, ya. Kalau seru banyak ya, yang seru-seru banyak. Tapi itulah yang namanya dunia, yang namanya ujian. Kita diuji waktu masa muda kita. Harusnya kita hari Sabtu mungkin bisa main game di rumah, atau nonton film, atau traveling mungkin, atau jalan-jalan kemana gitu. Tapi hari ini antum memutuskan untuk duduk di sini di Rokis untuk menimba ilmu agama, dan ini menjadi sesuatu yang sangat mahal, ya. Menjadi sesuatu yang sangat mahal, dan kita baru sadar nanti mahalnya, begitu mahalnya nanti di akhirat. Nah, makanya Rasul bilang tadi, orang yang berkumpul di masjid syaratnya dia tilawah Quran, yang kedua dia tadarus Quran, mempelajari Quran. Cuma dua itu lah, kumpul di masjid, tilawah Quran, mempelajari Quran. Terus sama Allah bakal dikasih ketenangan, rahmat, diturunkan malaikat. Terus yang keempat, bahkan yang lebih hebat lagi, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut nama-nama kita di sisi samping malaikat-malaikat Allah di sisinya. Nama kita menggema di langit, menggema di arsy. Itu yang paling hebat. Kita di-mention sama Bible misalkan, langsung naik atau followernya, atau di Instagram ya, atau kalau misalkan aku punya YouTube collab sama Atta Halilintar, pasti langsung naik subscriber antum. Tapi yang
Yang mention antum itu bukan manusia, melainkan Allah sendiri. Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, mention nama kita, menyebut nama kita di arsy-Nya Allah, lalu didengar sama seluruh malaikat seisi langit. Maka nama kita menggema di langit, nama kita terkenal di langit. Maka nanti malaikat akan mendoakan kita, malaikat akan mendoakan keselamatan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang hari ini di sini bisa mendapatkan doanya malaikat. Ya, hari ini malaikat lagi kumpul sama kita. Jadi salah satu momen di mana doa itu mustajab itu pas lagi kajian. Ya, makanya banyakin doa ya. Ya Allah, semoga saya nilainya bagus. Ya Allah, semoga saya masuk UI misalnya. Ya Allah, semoga saya apalah gitu doa. Karena malaikat sedang berkumpul. Bagus ya semua rahmat muhafat semua malaikat. Diturunkan rahmat, dikumpulkan malaikat. Hari ini malaikat lagi kumpul di sekitar kita. Ngapain? Mendoakan kita. Sampai kita keluar dari masjid, itu malaikat masih mendoakan kita. Gitu, Alhamdulillah. Ini biodata bicara, ini ya, atau pas udah kenal aneh, insya Allah ya. Aneh langsung aja ke materi, boleh di apa? Tampilkan materinya. Ini sambungnya dulu. Yang kita pakai, yang aneh pakai rujukan untuk fikih ibadah adalah kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Jadi yang namanya materi fikih itu antum tahu sendiri ada beberapa perbedaan. Misalkan ada yang sholat subuhnya pakai kunut, ya, ada yang nggak pakai kunut. Itu perbedaan yang wajar dan nggak perlu dijadikan masalah. Wah, dia nggak kunut bang, nggak sama amalnya. Yang namanya fikih itu kadang ada dua pendapat yang sama-sama benar. Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut juga benar. Jadi kita jangan menyalah-nyalahi orang-orang yang pendapatnya benar. Makanya kita wajib belajar fikih. Nah, yang aneh pakai di sini rujukannya dari kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan itu jadi patokan kita. Nanti kalau antum temukan, bang, aneh diajarinnya lain bang dari yang kita bahas hari ini, ya mungkin bisa lain karena pendapat fikih itu bisa lebih dari satu. Kok bisa lebih dari satu bang? Karena mungkin ada yang pernah mendengar hadis yang sama tapi ditafsirkan secara beda. Selama itu masih dalam konteks ibadah ya, dan hadisnya sama-sama kuat, maka masih boleh dipakai. Gitu ya. Kecuali kalau akidah. Kalau hal akidah kita harus sama, ya enggak? Kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sebagai utusan Allah. Itu fix. Gak boleh ada beda pendapat. Tapi kalau masalah ibadah yang tadi ya kayak kunut gak kunut, itu masih boleh ada beda pendapat asalkan hadisnya kuat, hadisnya jelas. Baik, insya Allah sampai jam berapa? Jam 11. Berarti setengah jam lagi. Tadi pembukaannya lama ya. Baik, hari ini aneh bahas tentang air dan tentang wudhu. Mungkin bisa di next lanjut ke bahasan tentang air dulu. Lanjut. Oke, di halaman 20. Yang pertama adalah air mutlak. Jadi jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk taharah, bersuci. Yang pertama adalah air mutlak. Mutlak itu artinya air yang suci dan mensucikan. Yang pertama ada air hujan, air salju, dan embun. Ini airnya mutlak, antum boleh pergunakan untuk bersuci. Yang kedua
ada air laut. Nah, kalau semoga kelihatannya. Oke, nah, lanjutin. Yang pertama tadi yang bisa digunakan untuk bersuci, air hujan, air salju, dan embun. Jadi kalau antum kekeringan, terus antum masih punya cadangan air hujan yang ditampung, itu boleh digunakan untuk wudhu. Jadi ada hujan, terus antum gunakan air hujan itu ditampung untuk wudhu, itu boleh, karena air hujan mutlak, air yang suci dan mensucikan. Terus yang kedua, air yang mutlak, air laut. Air laut pada umumnya suci. Kata Rasul, "Wa tahuru ma'uhu hillul maitatu." Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Nah, jadi keistimewaan air laut itu suci. Terus kalau ada bangkai ikan ya, ikan kan kalau dipancing mati jadi bangkai, tapi walaupun jadi bangkai tetap boleh kita makan. Terus air zam-zam itu juga air mutlak. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meminta seember air zam-zam, lalu beliau meminumnya, kemudian berwudu dengannya. Yang keempat, air yang berubah disebabkan lama tergenang. Air tidak mengalir, terus tidak atau bercampur dengan sesuatu yang sulit dipisahkan. Menurut kesepakatan ulama, air seperti ini termasuk air mutlak. Nah, itu jadi air mutlak ada 4 ya. Pertama air hujan, air salju, air embun. Yang kedua air laut, ketiga air zam-zam. Yang keempat air yang berubah disebabkan lama tergenang. Yang kedua air mustakmal, yaitu air yang pernah dipergunakan. Mustakmal, yang pertama mutlak, yang kedua mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang pernah dipergunakan, baik dipergunakan untuk berwudu atau mandi besar. Hukum air ini suci dan dapat dipergunakan untuk bersuci sebagaimana air mutlak. Nah, jadi ada dalilnya. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang terdapat pada kedua tangannya. Jadi Rasul pernah mengusap kepalanya dengan sisa air wudu yang terdapat pada tangannya. Jadi kan pertama kan air ke tangan dulu, masih ada sisanya buat mengusap kepala. Sisa wudu itu masih boleh untuk digunakan sebagai air wudu mustaqbal. Terus yang ketiga, air yang bercampur dengan benda suci. Kalau ada air yang bercampur dengan benda suci, misalnya sabun, minyak, zafaran, tepung dan sebagainya, maka hukum air tersebut tetap suci dan menyucikan selama masuk dalam kategori air mutlak. Jadi ada air campur sabun, misalkan kita punya kolam di rumah, ada kolam di rumah terus kecemplung sabun, ya kan? Maka airnya kan jadi gak murni lagi. Tadi kan air doang, sekarang air campur sabun. Boleh nggak bang buat wudhu? Masih boleh. Atau bahkan kecampur sama minyak, nggak sengaja kecampur minyak atau kecampur tepung, itu masih bisa digunakan untuk wudhu selama bukan najis ya. Yang keempat baru air yang bercampur najis, ini yang nggak boleh digunakan untuk wudhu. Ada 2 macam. Yang pertama, kalau ada najis dalam air terus sampai merubah rasa, warna atau bau dari air tersebut, menurut kesepakatan ulama, maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Ini kesepakatan para ulama. Ijma itu artinya kesepakatan para ulama. Ya,
Kalau udah ijma berarti diikutin aja. Ya, karena yang namanya ulama, yang namanya ijma, ulama itu banyak. Jadi dalam satu generasi ada beberapa ulama, lalu satu ulama mengatakan pendapat bahwa tadi ya, kalau ada air yang najis berubah rasa, warna atau bau, terus salah satu ulama mengatakan wah ini najis nggak bisa dipakai. Terus ulama yang lainnya mengiyakan, saya setuju. Dalam satu generasi ulamanya semua setuju, maka dinamakan ijma, kesepakatan ulama. Ini namanya ijma. Maka air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Ya, jadi makanya perhatikan air-air di rumah kita jangan sampai terkena najis. Ya, misalnya kita punya kolom harus tinggi dari lantai kamar mandi agar najis nggak bisa kecipratan, nggak bisa masuk ke kolom itu. Oke, lanjut dulu yang air sisa minuman 26. Selanjutnya air sisa minuman. Air sisa minuman itu ada beberapa macam. Yang pertama air sisa minuman manusia. Kita misalkan lagi ke luar kota, misalkan lagi ke Bogor, terus kita bawa air 1 liter botolan. Tadinya kita buat minum, gitu kan. Terus tiba-tiba di sana nggak ada air. Boleh nggak Bang dipakai air yang tadi kita minum, bekas minum tadi ya? Boleh, masih boleh untuk dipakai. Kata Rasul, kata Allah dalam surat At-Taubah, innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah ini yang nomor halaman 27. Kata Rasul, saya pernah meminum air ketika sedang, ini kata Aisyah, saya pernah meminum air ketika sedang haid. Kemudian saya berikan bekas minuman itu kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau terus menempelkan mulutnya pada tempat di mana aku menempelkan mulutku. Jadi nggak najis air bekas minuman. Juga air sisa minuman yang halal dagingnya. Para ulama sepakat bahwa air sisa minuman hewan yang halal dimakan dagingnya juga dapat diminum dan digunakan untuk berwudu. Nah, jadi misalkan ada hewan sapi lagi minum, terus airnya kita gunakan karena gak ada air lagi di tempat lain, cuma air yang bekas minum sapi tadi, itu masih boleh digunakan untuk bersuci kalau gak ada air sama sekali. Terus atau air sisa minuman keledai, burung atau binatang buas, ini masih boleh untuk diminum, masih suci, bukan diminum, maka masih boleh untuk dibuat bersuci, dibuat wudu. Nah, terus yang keempat ada air sisa minum kucing. Nah, mungkin teman-teman banyak di sini yang piara kucing. Kalau misalkan kita punya kamar mandi, ada kolamnya, terus ada kucing minum dari kolam kamar mandi kita, maka air dalam kamar mandi kita itu masih suci dan masih bisa digunakan untuk berwudu. Kata Rasul, innaha laysat binajasin, innaha minat tuwafina alaikum wa tuwafat. Sesungguhnya kucing itu bukanlah hewan najis. Ia termasuk hewan jinak yang senantiasa berada di sekelilingmu. Bahkan kalau kucing makan makanan kita lagi makan, terus kita tinggalin makanan kita, terus ada kucing makan makanan kita, habis itu kita lihat, kita usir, makanannya masih boleh dimakan karena kucing bukan binatang yang najis. Jadi boleh dimakan karena kucing yang najis. Bahkan kucing itu termasuk salah satu binatang yang paling bersih. Walaupun nggak mandi, tapi kucing jilat-jilatin badannya jadi bersih. Kucing salah satu yang paling bersih dari binatang. Yang nggak boleh mana kak? Yang nggak boleh adalah
yang kelima, air sisa minuman anjing dan babi, binatang-binatang yang haram. Ini airnya najis. Nah, jadi misalnya di hutan ada apa? Ada kolam, terus ada anjing dan babi minum di situ, maka airnya nggak boleh untuk wudhu karena airnya najis. Ya, itu singkatnya seperti itu ya untuk air, hukum-hukum air. Jadi yang boleh adalah air yang mutlak dan mustakmal, bukan air yang najis. Yang pertama air mutlak tadi ya, saya ulangi lagi. Mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air hujan, salju dan embun, air laut, air zam-zam, dan air yang berubah disebabkan ulama tergenang. Asalkan masih suci dan tidak ada najisnya, maka masih boleh. Air mustakmal juga masih bisa dipergunakan untuk bersuci. Terus kalau yang air bercampur dengan sabun itu juga masih bisa digunakan untuk bersuci. Yang nggak boleh adalah air yang bercampur najis. Najis ya, kayak tadi ada anjing yang minum. Anjing itu kan liurnya itu kan najis, bercampur dengan air maka airnya jadi najis. Baik, ada lanjut dulu ke bahasan yang ini, wudhu ya. Bahasan yang wudhu. Di halaman 66, wudhu itu diwajibkan sebelum kita sholat. Kata Rasul, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia masih berhadas sampai ia wudhu. Jadi wudhu adalah salah satu syarat sah kita sholat. Keutamaan wudhu: apabila seorang mukmin berwudhu lalu berkumur-kumur, maka dosa-dosanya keluar dari mulutnya. Mungkin kita ada perkataan yang kotor, atau perkataan yang menyinggung teman kita, atau perkataan yang buruk gitu ya. Itu kalau kita wudhu, dosa-dosanya ikut keluar dari mulut kita. Terus jika ia membersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalamnya, maka dosa-dosanya keluar dari hidungnya. Jika ia membasuh mukanya, maka dosa-dosanya keluar dari mukanya. Terus dari bawah kelopak kedua matanya keluar dosa-dosa dari wajah kita. Kalau kita membasuh tangan kita, maka dosa-dosanya keluar hingga dari bawah kukunya. Ini kita basuh tangan, dosa-dosa itu keluar dari tetesan-tetesan air wudhu kita. Kita lagi dibersihin dosanya sama Allah. Terus jika ia mengusap kepalanya, maka dosanya keluar dari kepalanya hingga dari kedua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka dosa-dosanya keluar dari kaki kita. Ya, mungkin kaki kita ada dosa karena ke tempat yang buruk gitu ya, atau dosa yang lainnya, itu bisa dihapuskan dengan wudhu. Kemudian perjalanannya menuju ke masjid dan sholatnya menjadi pahala tambahan baginya. Nah, ini kehebatan wudhu. Wudhunya aja bisa menghapusin dosa. Terus antum jalan ke masjid itu bisa menambah dan menghapus pahala. Nah, jadi menambah pahala dan menghapus dosa. Jadi usahakan kalau mau ke masjid dari rumah wudhu dulu. Syaratnya kalau mau ditambah pahala dan dihapuskan dosa, dari rumah wudhu dulu baru jalan ke masjid. Nah, kalau kita kan kadang karena nggak keburu akhirnya di masjid banyak wudhunya, itu juga boleh. Tapi kita nggak dapat keutamaan, bisa ditambah pahala
Jadi wudhu dulu di rumah, yang bagusnya gitu ya. Wudhu dulu di rumah, maka setiap langkah kita ke masjid itu menghapuskan dosa dan menambah pahala. Atau nih biasa hari Sabtu ke masjid, ya minimal dari rumah sebelum berangkat office wudhu dulu. Maka nanti setiap langkah antum ke masjid ke sini itu menjadi pahala dan menghapuskan dosa. Gitu. Bahkan ada satu kisah tentang wudhu dari kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi suatu saat Rasul pas di tampakan surga, Rasul mendengar suara sendal seseorang. Lalu Rasulullah SAW mengenali suara sendal tersebut. Nah, ini suara sendalnya Bilal. Saya tahu suara sendalnya kayak begini. Habis itu disamperin lah, ketemu dengan Bilal. Rasul nanya, wahai Bilal, apa yang menyebabkan suara sendalmu sudah sampai di surga? Nah, lalu Bilal bin Rabah menjawab, sesungguhnya tidak ada amalan spesial yang saya lakukan. Saya hanya wudhu dan menjaga wudhu. Jadi setiap dia wudhu terus batal, dia wudhu lagi. Dan setiap dia ambil wudhu, habis itu dia sholat 2 rakaat. Setiap hari kayak gitu. Jadi Bilal itu selalu punya wudhu. Nah, kalau kita kan wudhu batal, ya ntar aja tunggu sholat nanti wudhu lagi. Tapi Bilal enggak. Setiap dia batal wudhu, dia wudhu lagi. Dan setiap habis wudhu, dia sholat 2 rakaat. Maka amalan yang sepele seperti itu yang mengantarkannya ke dalam surga. Bahkan sendalnya, suara sendalnya sudah didengar oleh Rasulullah SAW. Ini hebatnya wudhu. Nah, makanya kita harus punya amalan yang khusus. Nah, kita punya gak amalan yang cuma kita doang yang ngerjain? Kita harus punya, ya, harus punya amalan yang spesial punya kita sendiri, yang orang lain gak tahu, ya. Apapun yang sepele-sepele juga boleh, ya. Gak usah yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil dulu amalan. Misal, bang, aneh sedekah 1000 setiap hari bang ke masjid. Itu istiqomah bertahun-tahun dilakukan, itu Allah suka yang seperti itu. Karena Allah lebih suka amalan yang sedikit tapi continue daripada amalan yang besar tapi sesekali saja. Lanjut. Ayo langsung ke rukun wudhunya. Rukun wudhu di halaman 70. Yang pertama adalah niat. Niat hakikatnya adalah keinginan yang ditujukan pada suatu perbuatan tertentu untuk menggapai ridha Allah. Jadi niat itu masalah hati. Misalkan ada anak kecil, ada adik kita suruh sholat, sholat kan? Terus dia nggak mau, kita paksa, udah sholat aja gitu kan. Akhirnya dia sholat zuhur misalkan. Tapi dalam hatinya sebenarnya dia nggak mau sholat, dan maka itu berarti dia belum punya niat. Karena niat adalah keinginan dari dalam hati, gitu ya. Jadi niat itu bukan lafaz, bukan seperti ucapan. Ucapan hanya membantu hati. Nah, jadi kalau mazhab Imam Syafi'i mengatakan lafaz, kita mengucapkan niat, kan kita kalau sholat niat sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan berarti ada billahi ta'ala. Niat lafaz itu bukan niat tapi lafaz niat. Lafaz gunanya untuk membantu hati untuk untuk yakin dengan keinginan kita untuk sholat zuhur. Gitu. Itu namanya niat. Jadi para ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang berpendapat niat nggak usah dilafazkan, ada yang berpendapat boleh untuk dilafazkan untuk membantu meneguhkan hati kita.
Jadi boleh yang mana aja, boleh pakai lafaz atau untuk sekedar niat di hati juga sudah bisa. Jadi wudhu niat dulu ya, jangan kita masih ngantuk langsung wudhu, terus kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Bangun dulu, sadar dulu. Kita harus sadar dulu dengan apa yang kita kerjakan, baru kita bisa niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka yaitu mengalirkan air ya ke batas panjang muka dari bagian atas dahi hingga dagu. Sedangkan batas lebarnya dimulai dari tepi telinga sini sampai sebelahnya ya. Jadi seluruh bagian muka harus terkena basuhan air. Jadi jangan cuma tuk, tapi harus diusap ya, diusap ke seluruh bagian wajah sampai dari dahi sampai dagu, dari telinga yang kanan pinggirannya sampai telinga pinggiran yang kiri, semuanya harus rata. Nah ini kadang kita kurang sempurna. Terus mengusap kepala hingga basah, menggerakkan anggota untuk mengusap anggota tangannya, menggerakkan tangan kita untuk mengusap ke kepala. Kata Allah berbunyi firman-Nya, dan usaplah sebagian dari kepala kamu. Jadi usap ya, diusap kepalanya. Gak usah diguyur, ya gak usah diguyur, diusap aja. Ini kita ambil air, diusap. Nanti kita lihat video praktiknya ya, kayak kemarin ada video tentang mandi janabah, biar lebih paham kita lihat video ini. Nanti juga ada video tentang praktik dulu. Tapi kita pahami dulu ya, mengusap kepala itu harus diusap, bukan diguyur. Mengusap kepala itu ada yang menggabungkan dengan telinga, dari kepala langsung ke telinga. Tapi ada juga yang terpisah, kepala dulu baru telinga. Gak apa-apa, sama aja, sama benar ya. Boleh digabung kepala langsung telinga, atau dipisah kepala dulu baru telinga. Lalu yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi harus sampai mata kaki. Rasulullah SAW di sini pernah Rasulullah mengatakan, sungguh celakalah bagi tumit yang tidak sempurna dibasuh, karena dia akan dijilat api neraka. Sampai diulangi 3 kali. Nah ini hebat sekali ya. Orang wudhu aja bisa masuk neraka, ya kan? Orang mau sholat wudhunya nggak sempurna bisa masuk neraka. Karena apa kata Rasul? Karena tumitnya tidak sempurna dibasuh. Cuma ujungnya doang kaki, ya, cuma sampai jari-jari doang, asal-asalan. Itu kata Rasul bisa dijilat api neraka kakinya. Nah, makanya kita kalau wudhu jangan cepat-cepat. Kalau misalkan, nah ini kebiasaan kita, lagi sholat terus terlambat, imam udah rakaat ketiga, terus kita buru-buru wudhunya, itu salah. Ya, kata Rasul, kalau kalian ke masjid maka berjalanlah, santai aja. Kalau kalian mendapati imam rakaat keempat, ya udah ikutin rakaat keempat, gak usah lari-lari. Nah, ini sering lihat ada jemaah yang udah komat, lari-lari dia di jalanan. Udah komat, lari-lari. Itu salah. Karena Rasul mengatakan, itu Rasul pernah lagi jadi imam, terus tiba-tiba di belakang ada suara gaduh, suara berisik. Gak taunya orang-orang pada lari buat ngikutin Rasul sholat biar dapat jamaah. Niatnya baik, tapi caranya salah. Akhirnya nama Rasul ditegur pas selesai sholat. Tadi kenapa ada bersih-bersih pas kita lagi sholat? Tadi kita buru-buru ya Rasul,
agar bisa ikut jamaah denganmu. Baru kata Rasul, kalau kalian mendatangi masjid, maka berjalanlah dengan santai saja. Ya, santai aja jalannya, jalan seperti biasa, nggak usah lari-lari. Begitu juga dalam wudu. Bang, udah rakaat keempat bang, nanti gak dapat jamaah, gak apa-apa. Harus sempurnakan wudunya. Ya, jangan sampai tadi tumitnya gak kebasuh, apalagi mata kaki gak kebasuh, yang bisa mengakibatkan kita dijilat api neraka. Kalau kita nggak dapat jamaah, bikin jamaah baru, ya kan? Kan gampang, nggak usah buru-buru ikut sholat biar dapat jamaah, tapi wudunya nggak sempurna, wudunya asal-asalan, asal ciprat-ciprat doang. Ini juga nggak boleh. Lanjut, tertib dan berurutan. Yang terakhir itu tertib dan berurutan. Ini rukun-rukun wudu ya, tadi kita bahas, yang harus ada di wudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, terus membasuh kedua tangan hingga siku. Ingat hingga siku. Ya, maka teman-teman kalau wudu ini harus dibuka dulu sampai benar-benar kelihatan sikunya, sampai sini. Dibasuh dari sini sampai sini basahnya, ya, sampai basah semuanya. Jangan cuma sampai sikunya nggak kena. Ini rukun. Kalau kita nggak sampai siku, berarti wudu kita nggak sah. Kalau wudu nggak sah, sholatnya nggak sah, bahaya. Makanya wudu juga harus diperhatikan, bukan cuma sholat yang harus diperhatikan, tapi wudu. Yang keempat, mengusap kepala, terus yang kelima membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Yang keenam adalah tertib. Ya, kata Rasul, ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah suatu perkara berdasarkan pada apa yang telah dimulai oleh Allah. Jadi harus kita sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul. Nggak boleh kaki dulu, ya, buka keran terus cuci kaki dulu. Jadi harus berurutan, harus dari cuci tangan dulu ya, sunnahnya cuci tangan, kumur-kumur, baru rukunnya tadi masukin air ke hidung, baru masuk ke rukunnya, basuh muka dan seterusnya. Harus berurutan, nggak boleh kita acak-acakan, ya. Misalkan, bang, aneh kuping dulu bang, baru tangan, nah itu nggak boleh, gasah, ya. Play. Sekarang coba yang tadi play video yang tadi yang udah share video tentang praktik wudu yang dibawakan oleh Ustaz Adi Hidayat. Karena udah 11 ya, kita lagi. Saya kita nonton video biar praktiknya kita tahu. Jadi teorinya udah paham untuk. Sekarang ada pengen nunjukin tentang praktiknya biar kita tahu. Karena Rasul dulu ngajarin wudu itu bukan teori, tapi langsung praktik. Jadi disuruh lihat nih cara saya berwudu kayak begini. Rasul ngajarin seperti itu. Bisa di play? Nah, coba di skip langsung ke tengah pas udah mau wudunya. Semoga kelihatan antumnya. Langsung di skip ke tengah videonya deh, coba. Nah, kita lompat-lompat aja. Yang penting kita tahu gimana praktiknya. Coba dilompat lagi. Kita lagi. Up. Kemudian ucapkan bismillah. Nah, bismillah dulu. Ingat betul baik-baik bahwa Islam dimulaikan di pertemuan yang lalu, karena artinya
dibiasakan jangan full, jangan terlalu banyak, karena Allah nggak suka orang yang mubadzir. Innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Maka kita sering-sering aja sepertinya, ya, jangan full banyak banget kebuangnya, buat fullnya sedikit. Bahkan sekali hidayah kecil banget buka kerannya. Yang penting airnya cukup untuk kita. Nah, dimulai dari bagian yang kanan setiap wudhu, mulai dengan bagian-bagian yang kanan. Siapa? Tangan dari tangan kanan dulu. Ya. Ini termasuk sunnah-sunnah dulu. Cuci tangan, disunahkan cuci tangan dulu. Sela-sela jarinya. Jadi pertama niat dulu. Kita sebelum wudhu niat keinginan kita untuk wudhu. Itu rukunnya dulu. Baru masuk cuci tangan. Nah, boleh dicepetin. Nah, ini kumur-kumur ya. Nah, kalau sampai hidayah dia sangat hemat air. Jadi setiap gerakan wudhunya dia matiin dulu kerannya, karena saking hematnya. Ini boleh ditiru ya. Tapi kalau misalkan mau dihidutin aja, dinyalain terus juga boleh, asal jangan boros. Nah, jadi habis kumur-kumur dihisap air ke hidung, dihisap, bener ya? Kalau kita baru pertama kali nyoba, itu biasanya langsung keselak ya. Tapi kalau udah biasa, udah pro, itu gampang untuk membersihkan rongga hidung kita. Ya, jadi habis kumur-kumur, habis itu hisap air ke hidung. Gak usah sampai atas banget, tapi cuma sampai setengah aja. Habis itu dikeluarin. Nah, ini harus dilatih ya. Ditaruh terus dikeluarin. Dicepetin dulu. Nah, ini sampai membersihkan rongga mulut kalau misalnya hidayah. Karena Rasul menyunahkan untuk bersiwak, ya, bersiwak untuk bisa pakai sikat gigi juga, ya. Jadi sebelum wudhu atau bisa sikat gigi dulu, atau sudah wudhu atau bisa sikat gigi untuk menyempurnakan kalau mau sempurna sesuai sunnah. Nah, ini menghirup udara ke hidung, menghirup air ke hidung. Nah, jadi habis dihirup dikeluarkan. Jangan sampai semuanya, nanti antum keselak. Tapi sedikit aja, asal dia masuk ke rongga hidung, keluarin agar rongga hidung kita bersih dari kotoran. Nah, kalau sampai hidayah langsung ya, mulut kumur-kumur sambil dihirup hidungnya ke hidung. Tapi kalau mau dipisah juga boleh, kumur-kumur dulu, kalau yang kedua dihirup ke hidung, boleh dipisah biar mudah. Kalau seperti ini. Nah, itu cara yang ini bisa dipilih.
kita langsung ke muka. Nah, Ini tadi penggunaan dua kayak ya. Ini kalau salah itu ambil airnya, tumpahkan di wajah ini. nah, jelas ya. Ke depan, ke atas, ke samping, ke bawah. Nah, yang punya janggut ya, dibasuh juga janggutnya, jadi pas muka ya, sini, terus sampai dagunya. Jadi ini satu kalau dilaksanakan berkumpul Nah, semuanya nyampe jadinya. Jadi nggak cuma apa basahin muka doang, tapi diusap juga semuanya. Nah ini dia versi yang sekali itu versinya itu ambas yang menyentuh praktek nabi cuma menggunakan sekali. Itu kalau dia. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan cukup sekali loh basuh muka, ada yang mengatakan 3 kali. Kita di Indonesia pada umumnya memakai yang 3 kali ya, 3 kali basuh. Lanjut yang ke tangan. Nah, ya, yang tangan. Nah, dari atas. Jadi bukan dikucurin dari bawah, dari atas siku, tapi dari bawah ke atas. Ya, dibasuh tangan kita sampai ke siku. Nah, sampai ke siku itu semuanya kena basahnya, dibasuh semua, diusap. Nah, jadi detail harus semua kena air. Baik, lanjut ke yang kepala. Lebih seperti ini. Nah, ini kepala gak usah diguyur, cukup diusap dengan sisa air yang ada di tangan. Jadi tangan kita ada air nih, usap aja kepala kita ya. Bisa langsung ke telinga ya, dibersihkan pakai jari. Atau dipisah. Nah, jadi nggak perlu semuanya. Kalau misalkan kita bisanya cuma sedikit doang, boleh depannya aja ya. Kalau airnya sedikit misalkan. Sekarang di kaki. Nah ya, jadi bukan cuma dialirin air. Nah, saya sering lihat di masjid bocah-bocah kalau kaki cuma dialirin air doang, tapi gak digosok pakai tangan. Harusnya diusap pakai tangan, dibersihkan sela-sela jarinya sampai ke mata kaki, diusap pakai tangan. Gak cuma dialirin air saja sampai ke mata kaki. Nah, ya, ada yang mengatakan ulama 2 kali cukup, ada yang mengatakan sekali cukup, ada yang mengatakan 3 kali cukup. Pada umumnya di Indonesia pakai yang 3 kali semua.
ingat kaki kanan dulu. Kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Itu kalau mau 3 kali. Kalau sekali juga sama ya. Sekali kanan dulu, baru kaki kiri sekali. Baik, kalau mau ditambahkan habis dulu baca doa wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kalau ditambahkan sunnahnya doa sunat wudu. Baik, syukran untuk videonya. Baik, insyaallah kita udah lihat prakteknya, tinggal kita aplikasi ya. Jadi utamakan apa? Detail, jangan buru-buru, jangan cepet-cepet karena ngejar jamaah, tapi disempurnakan wudunya. Bisa jadi karena wudu antum masuk surga ya, cuma sepele doang ya. Padahal cuma sepele karena wudu saja seseorang bisa masuk surga. Contohnya dari Bilal bin Rabah itu masuk surga karena wudu, menjaga wudunya. Setiap hari dia wudu, dan kalau batal dia wudu lagi. Baik, sekian kajian materi dari Ane tentang bab wudu dan air yang Ane bahas dari fikih sunnah. Semoga bisa bermanfaat untuk antum ya. Kalau ada yang salah karena mohon maaf, datangnya dari anak, yang benar datangnya pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan ke MC. Semoga kita dapat mengambil ilmunya yang tadi disampaikan. Alhamdulillah teman-teman, karena kita udah sampai di penghujung acara. Kita menutup kegiatan MKI pada hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan perbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ana sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.